Halo Sobat Otohin, kali ini kami akan mereview ini adalah Citroen C3 Aircross. Seperti apa mobilnya dan bagaimana kesan berkendaranya, simak ulasan berikut. Ya, langsung aja kita review bagian depan dari Citroen C3 Aircross. Kita bisa lihat di sini, untuk bagian lis depan ini menggunakan lis yang berwarna hitam dan ada lis chrome seperti ini menyatu dengan logo Citroen di depannya. Di bagian bawahnya ini bagian grillnya cukup besar ya, karena bagian grill depannya ini ada sekitar 8 kotakan seperti ini yang bisa membantu airflow ke dalam mobil, ke dalam radiator. Jadi pasti untuk airflow-nya lebih bagus. Dan ini model desainnya agak unik ya. Terus untuk bagian lampu depan ini bagian bawahnya tentu sudah menggunakan lampu LED dan ada DRL-nya yang modelnya cukup cantik seperti ini. Jadi dia menyatu dengan lis depan. Mobil dilengkapi dengan 1200 cc, tapi tenaganya lumayan besar nih di 110 PS dan torsinya di 205 Nm. Selain itu kita juga dapat mengatur tinggi rendah cahaya lampu depan atau headlamp sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita ke bagian samping dari Citroen C3 Aircross. Kita bisa di sini untuk bagian depan sini agak sedikit mengembung ya, melebar ya. Terus ada over fender di sini yang berwarna hitam. Ini warnanya abu-abu dan bisa dibilang ini agak unik karena abu-abu di sini ada atasnya berwarna putih juga di bagian bodi atasnya, di atapnya berwarna putih. Bannya cukup besar di ring 17 dengan profil 215/60. Untuk peleknya juga peleknya ini sudah berwarna two-tone ya, ini cukup bagus. Untuk desainnya modelnya seperti kayak kembang begitu ya. Terus juga untuk ground clearance-nya cukup tinggi nih, di 200 mm. Dan untuk bagian jarak sumbu rodanya itu cukup panjang di sekitar 2600-an mm. Nah, kita bisa lihat untuk bagian C3 Aircross ini agak unik. Jadi menampilkan kesan Eropanya masih ada, tapi juga membuat mobil ini tuh terlihat agak compact, tapi sebenarnya dia tuh SUV, jadi unik banget mobil ini. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian samping, kelihatan lebih lebar lagi. Tadi sudah kita notice di sini tuh bagian atasnya itu ada warna putih, kemudian di spionnya juga warna putih, jadi putih abu-abu. Ada beberapa warna sebenarnya, tapi yang kita tes dan kita coba saat ini adalah yang berwarna abu-abu putih, kita bisa bilang. Untuk bagian handle pintunya atau door handle-nya ini masih pakai biasa, kuncinya juga masih biasa ya, belum pakai keyless. Terus juga nih kita bisa lihat kuncinya seperti ini modelnya. Kuncinya seperti ini aja. Jadi bukan pakai keyless, masih pakai remote kunci biasa. Nah, untuk bagian sampingnya sini ini memang bagian pintunya tuh agak sedikit melekuk ya di sini. Untuk bagian desainnya biar nggak kelihatan kaku-kaku banget, tapi masih ada desain di sini untuk lekukannya di bawah. Ini untuk over fendernya menyambung dari depan, tengah sampai ke belakang. Ini ya, cukup tinggi ya di 200 mm. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari C3 Aircross. Ini bagian belakangnya gue suka banget nih, menarik karena apa? Karena di samping ini ada bagian semacam kayak spoiler gitu ya di bagian belakangnya. Terus antenanya modelnya shark fin atau model seperti CPU. Terus juga ada aerial roof buat kalian mau naruh barang juga bisa. Dan untuk kaca belakangnya sudah menggunakan defogger, ada wipernya juga. Terus untuk bagian lampu belakangnya sudah full LED dan sini ada lis ya berwarna hitam, nih nggak bisa nyala, hanya lis warna hitam aja buat mempercantik. Ada logo Citroen di sini, kemudian di sebelah kanan ada tulisan C3 Aircross. Di samping sini ada PureTech yang menandakan Citroen itu menggunakan mesin dengan teknologi PureTech-nya mereka. Terus di bawah sini ada kamera juga, kamera belakang untuk parkir, ada plat nomor sama ada 2 sensor parkir. Untuk bagian bumper belakang ini ada 2 warna ya, modelnya hitam dan putih, sama ada 2 reflektor di bagian belakang ini. Ya, sekarang kita masuk ke bagian interior dari C3 Aircross. Kita lihat dulu bagian pintu depannya nih. Bagian pintu depannya ini masih pakai hard plastik bagian atasnya. Untuk bagian ini, dekat handle pintunya ini, dia pakai bahan yang bisa dibilang mirip kayak joknya C3 Aircross. Terus juga untuk bagian windownya ini dia cuma ada 2, jadi hanya untuk pengaturan depan kanan kiri, bukan untuk bagian belakang. Bagian handle-nya pakai model seperti ini ya, plastik juga, dan ini warnanya silver, chrome. Terus juga di bagian bawah ini ada tempat untuk naruh botol atau barang-barang, cup holder, dan ini warnanya berbeda. Ini warna hitam, di sini warna putih. Di sini juga ada speaker dan ada desain-desain lekuan-lekuannya untuk menambah kelihatan seperti SUV. Ayo kita sekarang lihat ke bagian lebih dalam dari C3 Aircross. Ya, sekarang kita di interior dari Citroen C3 Aircross. Di baris pertama untuk di bagian kemudi, untuk setirnya sudah bisa tilt tapi belum bisa teleskopik.
Terus untuk bagian speedometernya sudah digital semua, sekitar 7 inci. Dan untuk bagian entertainment display-nya itu 10 inci, bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian juga untuk mobil ini sayangnya belum dilengkapi dengan cruise control. Untuk bagian desain dashboard-nya masih pakai hard plastik, sama ada bagian yang bertekstur juga. Sama untuk kisi-kisi AC sendiri mirip seperti bagian grill depan dari C3 Aircross. Cukup unik ya. Untuk bagian bawahnya di panel tengah itu ada pengaturan AC. Namun pengaturan AC ini masih model putar-putar, belum model tombol atau touchscreen. Di bawahnya ada colokan 12 volt, ada USB Type A, dan belum fast charging juga, ada tempat HP, dan belum support wireless charging. Sama di bawahnya ada 2 cup holder dan ada tempat buat naruh barang. Di bagian transmisinya ini masih pakai transmisi biasa ya, belum CVT, dan bisa dibilang transmisi ini cukup nyaman dan tidak terlalu sulit untuk penggunanya. Oh iya, untuk bagian di sini, bagian glove box, ini sebenarnya glove boxnya tidak terlalu besar, agak kecil ya, terus juga ini tidak soft opening. Namun untuk bagian glove boxnya cukup lah untuk memuat barang-barang kecil seperti buat kain ataupun buat barang-barang kecil lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua dari Citroen C3 Aircross. Khusus bagian pengemudi terdapat armrest yang bisa diatur seperti ini. Aduh, wah lumayan nyaman ya di baris kedua dari Citroen C3 Aircross, walaupun bisa dibilang untuk legroomnya ini ya masih sedikit ya, ada sekitar 2 jari atau 3 jari untuk maksimum. Tinggi gue tuh sekitar 174 cm, ini masih rongganya cukup besar ya, masih 5 jari lebih. Terus juga untuk bagian pintunya sama seperti bagian depan, dan untuk bagian windownya itu ada di tengah. Ini menarik banget ya, jadi di baris kedua itu windownya ada di tengah, di dekat rem tangan dari Citroen C3 Aircross ini. Terus di bawahnya juga ada colokan USB Type A 2 buah, sama ada tempat buat naruh koin sepertinya. Untuk joknya lumayan nyaman ya, kakinya cukup tersangga dengan baik, walaupun nggak benar-benar tersangga banget, tapi lumayan lah ya, agak tinggi. Terus juga di bagian pintunya kanan kiri di baris kedua tuh ada cup holder kecil, sama untuk bagian ini juga instrumennya bisa dibilang sama. Terus juga ada pegangannya ini belum retractable. Di bagian baris kedua dari C3 Aircross sudah ada pengaturan untuk kipasnya di baris kedua sampai ketiga. Cuman ini bukan double blower, ini cuma buat pengaturan biasa doang. Jadi AC-nya nggak terlalu dingin banget ya, lebih ke cuman kipasnya aja sih yang agak kencang. Terus sama di tengah ada lampu baca, dan untuk joknya juga dia terbagi menjadi 2. Tidak ada juga untuk dicopot ya, untuk jadi armrest gitu dia nggak ada sayang sekali. Yaudah, kita langsung ke baris ketiga yuk, karena jujur gue penasaran nih, sempit apa atau seluas apa dari baris ketiga C3 Aircross. Ya, seperti yang Anda lihat, ini adalah baris ketiga dari C3 Aircross. Untuk postur orang dewasa ini sangat-sangat tidak ergonomis karena joknya ini terlalu pendek ya. Ini bisa dibilang kayak buat anak kecil ya, ini masih cocok. Kalau buat orang dewasa sangat tidak cocok, karena di samping untuk bagian pahanya tidak tersangga dengan baik, terus juga untuk bagian kepalanya juga ini mepet banget. Jadi kalau buat jarak jauh pun akan sangat melelahkan di baris ketiga. Terus juga untuk bagian AC-nya bisa dibilang ini kalau dari baris kedua ya, ini langsung bisa kena kepala, jadi kurang bagus lah ya, bisa bikin mabok ya sepertinya. Tapi yang menarik dari C3 Aircross ini di baris ketiga, walaupun sempit muat 2 doang, ini joknya 2, tapi di sebelah kanannya itu ada 2 colokan USB Type A, sama ada tempat sedikit nih seperti buat naruh barang kecil-kecilannya, karena botol pun sepertinya nggak muat di sini. Mungkin botol yang kecil bisa, tapi kalau yang masa 600 ml kayak nggak bisa. Sebelah kiri juga ada tempat untuk naruh botol kecil, sama ada ini juga nih, tentunya ada seat beltnya. Nah begini, tapi ya sangat tidak direkomendasikan untuk baris ketiga bagi orang dewasa. Nah sekarang kita ke bagian bagasi dari Citroen C3 Aircross. Untuk bagian bagasinya ini sudah hidrolik tapi belum otomatis ya teman-teman, jadi masih buka biasa. Di belakang pintunya ini tidak ada kuncinya, jadi mesti pakai kunci yang di depan. Jadi ketika pas mobilnya terbuka baru bisa dibuka, nggak bisa pakai kunci manual. Terus tempatnya ini sempit banget ya, bisa dibilang agak susah buat masukin barang, karena di sini juga sudah ada segitiga pengaman, terus juga ada dongkrak, ada juga fire extinguisher sama P3K. Nah, kalau kalian mau buka jok baris ketiga ini, kalau nggak kepake, kan bisa tinggal tarik aja tombol di sini, kanan kiri ada, tinggal tarik, kan tinggal dorong, sangat effortless. Nah,
Ini bisa cukup besar. Kalau kalian masih kurang luas kan bisa bongkar lagi yang baris kedua, jadi bisa lebih luas lagi. Nah, hanya dengan melepas baris ketiga dari C3 Aircross, kalian bisa mendapatkan tambahan space untuk barang hingga 511 liter. Banyak banget kan? Ya, mobil ini berkendaranya untuk gasnya sendiri memang cukup bertenaga ya, walaupun 1200 tapi sudah dilengkapi dengan turbo, jadi tarikannya mantap. Terus juga untuk bagian suspensinya ini cukup empuk, agak sedikit keras tapi masih lumayan lah, masih bisa ditoleransi, apalagi ini adalah mobil dengan tipe SUV. Lalu untuk beban sekitar 4 orang sampai 5 orang, suspensinya nggak terlalu banyak turun. Untuk bagian ngelautin bumpy itu juga masih nyaman. Namun untuk mobil ini sendiri ketika di jalanan yang agak kasar gitu ya, itu kadang suara bannya itu di dalam kabin tuh masih kedengaran cukup bising ya. Jadi bisa dibilang, nggak tahu kenapa, apakah tekanan bannya terlalu kencang ataukah memang dari faktor yang lain juga kami kurang tahu. Tapi yang jelas ketika melewati jalan yang agak kasar, bukan jalan rusak sih, jalannya agak kasar teksturnya, itu bunyinya seperti kayak mendengung gitu. Jadi ya itu salah satu poin yang kami notice saat melakukan test drive dari Citroen C3 Aircross. Kalian bisa lihat juga informasi di speedometernya seperti RPM, kemudian juga konsumsi bahan bakar, kemudian juga seberapa eco kalian berkendara, lalu juga ada tekanan angin ban dan informasi trip A dan trip B. Ya, gimana menurut kalian untuk Citroen C3 Aircross dengan harga tidak sampai 300 juta, kalian bisa mendapatkan mobil kelas Eropa namun dengan harga yang terjangkau. Ya, itu aja untuk review kami mengenai Citroen C3 Aircross. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa di video selanjutnya.